Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Cargo. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan sebuah wabah yang melanda Australia, dan di sana ada keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan bayi mungil yang berjuang bertahan hidup di tengah wabah zombie yang melanda. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, yuk simak videonya sampai habis. Di sebuah kapal, terlihat keluarga kecil yang tengah bertahan hidup dengan menelusuri sungai. Mereka terdiri dari seorang ayah yang bernama Andy, seorang istri yang bernama Kay, dan bayi mungilnya yang bernama Rosie. Saat tengah berjalan, Andy melihat dua anak kecil tengah bermain. Andy menyapanya, namun ayah anak kecil itu malah mengeluarkan pistolnya. Andy akhirnya kembali masuk ke kapalnya untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi. Hari yang mulai gelap membuat Andy mengikatkan kapalnya ke sebuah pohon untuk beristirahat. Andy dan Kay tengah berdiskusi mengenai persediaan makanan mereka yang mulai menipis. Kay mengusulkan mendatangi sebuah kota pedalaman untuk mencari persediaan dan mengetahui keadaan di luar. Namun Andy tetap pada rencananya untuk terus berlayar menuju pangkalan militer. Keduanya lalu berdebat hingga suara tangisan Rosie membuat Kay pergi meninggalkannya. Keesokan harinya mereka kembali berlayar. Andy melihat sebuah kapal lain yang karam di tepi sungai. Ia lalu kembali mengikatkan kapalnya dan menggunakan perahu kecil untuk mendekati kapal karam itu. Setelah memastikan kapal tersebut aman, Andy masuk ke dalam. Di dalam, ia mendapat banyak persediaan makanan termasuk sebotol wine. Saat masih mengemasi makanan, Andy melihat sebuah pintu di dekatnya yang terbuka sendiri. Ia pun segera pergi dari sana dan kembali ke kapalnya. Di kapalnya, ia berbincang dengan Kay dan menceritakan bahwa ia menemukan sebuah kapal karam yang aman dan terdapat stok makanan. Dan stok makanan itu bisa mereka gunakan untuk 3 bulan ke depan. Setelah berbincang, Andy lalu masuk untuk menemui Rosie. Tak lama kemudian, Andy tertidur karena menemani Rosie. Sementara itu, Kay mendatangi kapal karam yang sebelumnya telah didatangi oleh Andy. Setelah menemukan sebuah alat pencukur, Kay dikejutkan dengan pintu yang terbuka sendiri. Ia lalu bergegas untuk keluar dari sana, namun sesuatu berhasil meraihnya dan menarik Kay. Andy terbangun karena mendengar tangisan Rosie yang memanggil mamanya. Ia lalu menggendong Rosie dan membawanya untuk mencari mamanya. Andy terkejut saat melihat ada ceceran darah di lantai kapalnya. Ia lalu mendapati Kay berada di dalam toilet sedang menangani lukanya sendiri. Kay lalu memakai sebuah timer yang tertulis 48 jam. Andy lalu sadar bahwa istrinya tergigit oleh zombie dan hanya punya waktu 2 hari sebelum ia berubah menjadi zombie. Andy lalu berniat untuk membawa Kay ke rumah sakit agar segera mendapat penanganan medis. Andy menggendong Rosie sambil menuntun Kay berjalan mencari kendaraan yang bisa dipakai. Di sini kita masih belum tahu dari mana asal virus mematikan ini. Di jalan terlihat zombie yang sudah hangus terbakar dan tombak yang menancap zombie itu. Setelah kembali berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah mobil. Sebelum melajukan mobilnya, Andy mengisi bahan bakar mobil itu. Di dalam mobil, Kay sempat menemukan sebuah cairan lengket berwarna kuning. Ia lalu melihat zombie yang berjalan mendekat ke arahnya. Kay memberikan kode kepada Andy melalui lampu sen mobil. Sadar dengan bahaya, Andy segera masuk ke mobil dan melajukan mobilnya. Setelah jauh, Andy menepi dan membuka peta, sementara istrinya mengganti popok anaknya. Saat sedang melihat ke depan, Andy sadar Kay tidak ada bersama Rosie yang tengah menangis. Ia lalu keluar dan menemukan Kay yang kejang-kejang di tanah sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Andy mengamankan Rosie terlebih dahulu sebelum menenangkan Kay. Tak lama setelah melajukan mobilnya kembali, Kay terbangun dari tidurnya. Kay sadar lukanya mengeluarkan cairan kuning seperti yang ia temukan sebelumnya di dalam mobil.
Kay panik dan meminta untuk keluar dari mobil. Andy pun kembali menemukan mobilnya. Kay lalu meminta Andy untuk tidak mendekatinya dan segera pergi membawa Rosie karena ia takut akan membahayakan putrinya. Namun Andy segera menenangkannya dan membawa kembali ke dalam mobil. Di jalan, Andy dikejutkan dengan zombie yang menghalangi jalannya. Ia lalu membanting setir dan mengakibatkan mobilnya menabrak sebuah pohon. Andy kemudian melihat bahwa perut Kay tertusuk batang pohon yang masuk menembus mobilnya. Tak lama, Andy pun kehilangan kesadarannya. Andy kembali terbangun setelah mendengar suara tangisan Rosie. Ia mendapati Kay yang semakin memburuk karena dari mata dan mulutnya keluar sebuah cairan kuning yang lengket. Andy segera mencoba membuka sabuk pengamannya, namun Kay terbangun. Andy berniat untuk mengambil Rosie, namun tangan Andy lalu digigit oleh Kay. Setelah berhasil keluar, Andy mengamankan Rosie dan membunuh Kay. Ia lalu melihat luka gigitan di tangannya dan sadar bahwa ia harus segera menyelamatkan Rosie sebelum ia berubah menjadi zombie. Andy sesekali beristirahat dan menyemprotkan parfum Kay yang bisa menenangkan anaknya. Mereka lalu melihat zombie mendekat dengan mulut yang tertutup kayu. Saat hendak menyerangnya, seorang anak perempuan bernama Tommy berteriak kepada Andy untuk meninggalkan ayahnya. Ia lalu melukai tangannya sendiri untuk mengalihkan perhatian zombie itu. Setelahnya Andy kembali melanjutkan perjalanan bersama anaknya. Dia menemukan sebuah rumah dan masuk ke dalamnya. Di sana ia menelusuri tiap sudut rumah dan menemukan seorang wanita tengah duduk. Wanita itu bernama Etta. Itu rupanya mengetahui bahwa Andy terluka. Karena ia menanyakan berapa waktu yang tersisa untuk Andy bertahan, Etta lalu mengobati luka Andy. Dia mengatakan bahwa Andy harus menyembunyikan luka itu di kawasan tersebut. Etta mempersilahkan Andy dan Rosie untuk beristirahat di tempatnya. Saat malam, Andy berniat untuk menitipkan Rosie kepada Etta. Namun saat menghampiri Etta, Andy melihat Etta yang tengah mengonsumsi obat dan melepas rambut palsunya. Andy pun mengurungkan niatnya untuk menitipkan Rosie kepada Etta. Sepertinya Etta telah mengidap kanker. Di sana, Andy sempat melihat api yang membakar sesuatu di ladang saat di luar rumah Etta. Berlanjut di toilet, Andy mengalami kejang dan terjatuh. Ia lalu mengeluarkan darah dari mulutnya. Esok harinya, Andy terbangun dari tidurnya dengan selimut dan bantal di lantai. Ia lalu menghampiri Etta dan Rosie di taman. Etta lalu menunjukkan fotonya dengan keluarga muridnya yang bernama Tommy. Ia menyarankan agar Andy menitipkan Rosie kepada keluarga Tommy. Ia juga menjelaskan mengenai api yang semalam ia lihat bahwa api itu berasal dari kelompok pemburu yang membersihkan lingkungan mereka dari zombie. Mereka adalah suku pedalaman. Andy pun melanjutkan perjalanannya, namun tetap pada tujuannya, yaitu ke pangkalan militer. Di sana tidak ada satupun bantuan untuk mereka. Ia hanya menemukan beberapa militer yang menguburkan kepala mereka ke tanah. Andy pun pergi dari sana. Saat pergi, seorang militer nampak terbangun dari tanah. Andy lalu mendekati sebuah mobil dan hendak masuk. Namun tiba-tiba, seorang pria pemilik mobil menembak ke arahnya. Ia menembak zombie tentara yang mendekat ke Andy. Pria itu bernama Vic. Vic meminta bantuan Andy untuk mendereknya keluar dari lubang itu. Setelah Vic keluar, ia membawa Andy dan Rosie ke rumahnya. Di sana ia berjumpa dengan Lauren, istri Vic. Tak lama, Lauren berbincang dengan Andy. Vic kembali mendatanginya dan mengajak Andy pergi. Andy lalu menitipkan Rosie kepada Lauren dan memberikan parfum Kay untuk menenangkan Rosie. Vic rupanya membawa Andy ke sebuah jeruji besi yang berisi seorang di dalamnya. Di luar jeruji itu terlihat kawanan zombie mengurumuni orang itu. Vic lalu mengajak Andy untuk menembaki zombie-zombie tersebut. Setelah selesai, mereka mendekati jeruji itu dan Andy sadar bahwa orang yang dijadikan umpan dalam jeruji itu adalah Tommy. Rupanya Vic memancing zombie datang dan membunuhnya agar dia bisa mengambil barang-barang berharga yang ada pada mereka. Ia berharap benda-benda itu akan bermanfaat jika keadaan kembali normal. Di rumah, Lauren rupanya membersihkan Rosie yang terkena cairan lengket kuning dari Andy.
Saat Vic dan Andy kembali ke rumah, Lauren mengatakan kepada Andy bahwa Rosie telah dibersihkan. Malam harinya, terlihat Andy menggigil. Ia lalu keluar dan berniat untuk bunuh diri. Tiba-tiba, datang Lauren membawa Rosie menghampiri Andy dan mencegahnya bunuh diri. Lauren lalu menjelaskan bahwa Vic adalah orang jahat dan meminta agar Andy membawanya pergi dari Vic. Lauren mengetahui bahwa Andy sudah terinfeksi dan hanya punya beberapa jam saja. Oleh karena itu, dia bersedia untuk merawat Rosie. Saat sedang berbincang, Vic datang dan mendengar obrolan mereka. Ia lalu memukul Andy hingga pingsan dan menguncinya di sel bersama Tommy. Andy lalu mengajak Tommy untuk bekerja sama keluar dari sel. Andy mengikat daging pancingan dengan rantai penarik pintu selnya. Saat zombie-zombie itu memakan daging dan menarik lantainya, mereka akhirnya bisa keluar dari sana. Namun mereka berdua masih terikat rantai. Keduanya lalu kembali ke rumah Vic untuk menjemput Rosie dan Lauren juga mengambil kunci untuk melepaskan rantainya. Saat hendak berlari, Vic terbangun dari tidurnya dan menodongkan senjatanya ke arah Andy. Lauren segera berlari untuk melindungi Andy dan Rosie yang mengakibatkan ia harus tertembak. Andy dan Tommy segera berlari menjauh. Mereka lalu masuk ke sebuah gua untuk berlindung. Rupanya Vic masih mengejar mereka menggunakan truknya. Black bitch! And for you, and worse for them! Sayangnya, Vic tidak menemukan mereka dan akhirnya ia pun pergi dari sana. Malam harinya, Tommy mendapati Andy yang mulai tertarik dengan darah dan daging. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan Andy terus menahan dirinya agar tidak segera berubah menjadi zombie. Tommy lalu berlari mendahului Andy dan mengatakan bahwa ia ingin mengecek sesuatu. Ia rupanya datang ke tempat di mana ia menyimpan ayahnya yang sudah berubah menjadi zombie. Ia sedih saat mengetahui bahwa sang ayah sudah meninggal telah dikuburkan di pohon itu. Tommy lalu memukuli kepalanya dengan batu. Saat Andy datang dan hendak menghentikan Tommy, ia justru memaki Andy. Andy lalu menenangkan Tommy bahwa zombie itu bukan lagi ayahnya. Namun Tommy tetap tidak bisa menerima keadaannya. Akhirnya Andy meninggalkan Tommy karena waktunya semakin habis. Andy sempat mengajak Tommy, namun Tommy mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan Andy ataupun bayinya. Andy pun akhirnya pergi sendiri membawa bayinya itu. Ia melihat waktunya hanya tersisa 9 jam lagi, dan Andy pun mulai berubah. Tommy yang masih di tempat yang sama mendengar suara tangisan Rosie. Saat Andy tersadar, ia melihat Rosie sudah bersama dengan Tommy. Tommy lalu menunjukkan arah menuju sungai sesuai yang Andy minta. Andy berniat menitipkan Rosie kepada keluarga yang sempat dilihatnya saat ia berlayar tempo hari. Dengan keadaan Andy yang mulai memburuk, Tommy akhirnya ikut dengan Andy menaiki perahunya. Sesampainya di kamp keluarga itu, Andy melihat keadaannya sudah berantakan. Ia mencari-cari keluarga itu dan menemukan sebuah karavan. Mereka beristirahat di sana setelah memastikan tidak ada orang di dalamnya. Andy mengizinkan Tommy memakan roti yang ada di sana dan mengobati luka di kepala Tommy. Setelah selesai, Andy keluar dari sana bersama Rosie. Sementara itu, Tommy tetap di dalam karavan sendirian. Andy lalu menemukan keluarga yang ia cari. Pria itu lalu mengatakan bahwa karavan dan mobil mereka sekarang milik Andy. Andy lalu melihat sebuah luka gigitan di leher pria itu. Pria itu lalu menjelaskan bahwa ia punya stok 6 peluru terakhir, dan 2 peluru bisa Andy gunakan. Namun setelah selesai berbincang, Andy kemudian pergi meninggalkan keluarga itu. Setelah berjalan menjauh, Andy mendengar 3 suara tembakan. Tak lama kemudian, terlihat pria tersebut berjalan mendekati Andy sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri hingga tewas. Setelah meletakkan Rosie, Andy mengambil pistol pria tadi dan berniat untuk bunuh diri, namun digagalkan oleh Tommy yang datang. Tommy lalu mengatakan bahwa ia akan kembali pulang ke kaumnya. Ia pun mengajak Andy dan Rosie juga.
Tommy lalu menggoreskan sesuatu ke pipi Rosie. Andy lalu bertanya apa maksudnya. Tommy menjawab bahwa itu agar hantu tidak bisa melacak Rosie. Saat Andy hendak memintanya juga, Tommy mengatakan bahwa Andy tidak membutuhkannya, karena Andy sudah berbau seperti hantu. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Saat melewati terowongan, mereka dihadang oleh Vic. Mereka lalu menyusun strategi untuk melawan Vic. Tommy dan Rosie berlindung sementara Andy akan baku hantam dengan Vic. Namun Vic berhasil melumpuhkan Andy. Lalu ia pun berhasil melumpuhkan Tommy. Andy kembali bangkit dan mencari anaknya. Ia menemukan anaknya itu bersama dengan Vic. Vic beberapa kali terlihat hendak mematahkan leher Rosie, namun akhirnya Vic mengembalikan Rosie kepada Andy. Andy pun melanjutkan kembali perjalanannya bersama Rosie dan Tommy. Dengan susah payah, Andy terus berjalan menggendong Rosie sambil memapah Tommy. Di tengah jalan, Andy merasa ada yang berbeda dengan badannya. Ia lalu menurunkan Rosie dan menitipkannya kepada Tommy, sementara Andy menjauh sejenak ke sana. Waktu yang semakin menipis membuat Andy perlahan semakin tertarik dengan darah dan daging. Andy berusaha keras untuk mengabaikan itu demi menyelamatkan Rosie dan Tommy. Lagi-lagi, perjalanan mereka harus tersendat karena Andy perlahan berubah menjadi zombie. Andy lalu menggunakan daging yang ia bawa sebagai pancingan agar ia tetap berjalan ke depan. Tepat sebelum berubah, Andy mengikat tangannya dan menyumpal mulutnya agar tidak membahayakan Rosie dan Tommy. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kawanan Tommy, Tommy bersiul untuk menandakan bahwa dirinya dari bagian dari mereka. Saat salah satu dari kawanan itu hendak menombak mereka, ibu Tommy menahannya. Terlihat ibu Tommy yang bahagia menyambut kembali putrinya. Ia segera memeluk Tommy yang sudah lama tidak pulang. Setelah mengambil Rosie dari gendongan Andy, kakek Tommy hendak menusukkan tombaknya ke dada Andy. Tommy mencegahnya dan menyemprotkan parfum Kay ke sekitar Andy. Sebelum akhirnya Tommy mengizinkan kakeknya untuk membunuhnya. Setelah Andy tewas, Rosie dibawa bersama Tommy dan kelompoknya. Mereka menerima Rosie dan merawatnya seperti keluarga mereka sendiri. Dan film pun selesai. Film yang penuh makna, di mana pengorbanan seorang ayah kepada anaknya, rasa sayang untuk tetap melindungi anaknya hingga akhir hayat. Meskipun di film ini tidak dibahas mengenai virus yang terjadi dan bagaimana solusi untuk kedepannya, namun semoga film ini bisa menghibur Anda. Terima kasih, sampai jumpa di film berikutnya.